Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita semua. Kiranya pula yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terus berbahagia, bersukacita dan bersemangat dalam merayakan kehidupan ini. Hari ini Jumat 29 April 2022 kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang didasarkan dari Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap anugerah, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau penuhkan dalam kehidupan kami. Maka kami yakin dan percaya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah berkat, kuasa, dan pengharapan yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Dan kami yakin Engkau bekerja dan Engkau hadir dalam hidup kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian sabdanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 29 April 2022 adalah membangun pikiran dan perasaan yang positif. Kita tentu pernah mendengar istilah banyak jalan menuju Roma. Artinya apa? Bahwa untuk mencapai sesuatu atau mencari tempat, banyak alternatif, banyak pilihan, banyak cara. Di mana kita harus kreatif, punya inisiatif. Tidak hanya punya pikiran tunggal atau dalam sudut pandang tertentu saja. Artinya, bahwa kita disanggupkan, dimampukan untuk bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan. Ya seperti jika yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pergi ke gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Bisa dari Pandega Widya, bisa dari Pandega Sari, bisa dari Pandega Bakti, Pandega Marta, bahkan mungkin ke depan, kalau ada taksi udara, nah bisa dari atas. Menggambarkan apa? Bahwasannya semuanya luas. Jika kemudian kita mau melakukan dan kemudian kita mau bergerak dalam cara-cara kita yang tadi saya sebutkan, kreatif, yang inovatif, yang penuh semangat. Maka teks yang kita renungkan hari ini, Mazmur 30. Jika kita perhatikan di judul perikopnya adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Sang pemazmur dalam keadaan yang kepepet, keadaan yang terdesak, di mana ia tak berdaya, disebutkan dalam bahaya, ia tetap bisa menemukan keselamatan. Tentu seperti tadi, banyak jalan menuju Roma, atau banyak jalan menuju GKJ Sari Mulyo. Selalu ada peluang, selalu ada kesempatan, selalu ada cara yang ditemukan oleh sang pemazmur. Dan itu datangnya dari Tuhan.
Maka jika kita perhatikan di ayat yang kelima disebutkan, nyanyikanlah dan kemudian persembahkanlah. Ini bangunan dasar untuk kita bersama. Untuk membangun pikiran dan perasaan yang positif. Kenapa demikian? Karena seringkali kita membawa beban. Pikiran perasaan tertindas dengan keadaan yang bisa terjadi atau keadaan yang belum terjadi dan kita lebih-lebihkan. Kita sangat menderita dengan pikiran dan perasaan itu. Apalagi sudah muncul pesimis, putus asa, perasaan tidak mampu, tidak layak dan lain sebagainya. Maka ayat 5 ini menggugah kita bersama. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Inilah jalan bagi kita bersama dan menjadi pesan yang pertama. Dalam situasi apapun, marilah kita bersama memuji Tuhan. Coba saja Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, saudara dan anak-anak, dalam setiap situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, nyanyikanlah mazmur, naikkan itu. Yenunggilan Gusti rinten dalu, mana langkung tentrem arahayu. Bukankah ketika kita bersama-sama manunggil dan berjumpa dengan Tuhan, hati kita menjadi terarah, hati kita menjadi tenang, hati kita tidak menjadi vakum atau kosong. Nyanyikanlah mazmur, maka itulah yang harus kita nyatakan dan lakukan. Jika kita kemudian memuji Tuhan, yakinlah pula itu akan membersihkan semua hal-hal yang tidak baik. Yang dibangun justru keoptimisan, pengharapan, menemukan kekuatan, menemukan keberseraan pada Tuhan. Karena kita terarah kepada Tuhan, bukan terarah saja pada persoalan, bukan terarah kepada situasi yang sedang kita hadapi. Inilah cara untuk kita terus bisa menemukan pikiran dan perasaan yang positif. Karena sering terjadi kehidupan kita dalam area zona nyaman, dalam hal yang tidak baik atau yang negatif. Yang kedua, selanjutnya di ayat yang kelima, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahkanlah syukur. Artinya apa? Bukan hanya sekedar menyanyi kemudian meminta. Tapi ada gerak spiritual dalam kehidupan kita untuk melakukannya. Tidak tinggal diam atau berhenti. Tetapi pula menyerahkan secara total kehidupan kita dalam persembahan hidup kita kepada Tuhan. Wujudnya apa? Tentu dalam tindakan. Dalam apapun yang kita lakukan. Berbagi, menolong, ya seperti juga persembahan di gereja. Tapi lebih kepada apa sih? Memberdayakan diri. Mengambil sebuah tindakan aktif, kreatif. Seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk bergerak. Dengan melihat bahwa iya, Tuhan yang besar yang kita percaya. Selalu memberikan jalan atas hidup kita. Dengan memberikan persembahan kehidupan kita secara baik dan tulus itu. Yakinlah semua menjadi terbuka. Dia buka jalan saat tiada jalan. Semua menjadi terbuka. Ada jalan-jalan lain. Bukan hanya opsi, ada alternatif. Bahkan ada pilihan-pilihan yang lebih luas. Ketika kita benar-benar terpaut kepada Tuhan. Sebagai penutup, dalam tema renungan hari ini, membangun pikiran dan perasaan yang positif. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati.
sesaat dibandingkan dengan seumur hidup. Untuk itulah, mari kita bangun pada semangat hidup kita, pada keoptimisan hidup untuk melihat banyak jalan menuju Roma. Jangan berpikir sempit, jangan bangun narasi-narasi yang negatif. Wah, aku gini ya, aku kan tidak mampu. Sudahlah, aku menyerah saja. Jangan berhenti. Kata seumur hidup menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Berarti ia murah hati dan luas. Maka yang di hadapan kita bukan hanya yang sesaat yang sempit, tetapi terbuka dengan lebar bahwa berkat-Nya menyertai kita seumur hidup. Bahkan menyertai segala pilihan hidup kita. Jika kemudian kita juga menaruhkannya itu dengan percaya kepadanya. Maka bangunlah tadi pikiran perasaan yang positif. Ubahlah cara pandang yang negatif. Karena seringkali kita hanya menghakimi, menilai diri dan kemudian juga menghakimi dan menilai yang lain. Ubahkan semuanya. Kita harus kemudian mengambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Dan itu akan memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini dengan syukur. Dan kemudian kita perhatikan kembali di ayat ke-6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hidup itu punya masa. Maka yakinlah, Ia yang mencipta, yang murah hati itu tidak membiarkan kita selamanya dalam penderitaan. Selalu berganti dan selalu berganti. Artinya kita menyiapkan diri. Dan membangun kembali kehidupan dengan percaya. Bahwa Ia yang dengan kehendak-Nya yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita. Bangunlah semuanya dalam pikiran dan perasaan yang positif, supaya kita dimerdekakan dan menemukan kebahagiaan. Ia yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan kehidupan, maka Ia juga hadir dalam kehidupan kita untuk membangkitkan kita. Percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang bangkit, maka Engkau menyatakan pengharapan atas kami. Engkau yang bangkit, menyatakan juga kemurahan-Mu atas kami. Maka biarlah kami songsong dan kami berpengharapan di dalamnya. Supaya gerak jiwa dan tubuh kami tidak berpikiran sempit dalam cara pandang kami yang seringkali terjerumus pada hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang seringkali membuat kami terbeban dan tidak bisa lepas dari berbagai keadaan yang menekan dan menindas kami. Hari ini kami digugah akan kebenaran firman-Mu supaya kami bangkit dalam kebangkitan-Mu itu. Engkau yang tidak sesaat tapi seumur hidup. Engkau yang hadir dalam semua masa kehidupan kami. Maka itulah yang kiranya kami terus pegang. Bahwa Engkau ada dan nyata, senantiasa memberkati dan menolong kami. Untuk itu mampukan kami terus bermazmur dan mempersembahkan hidup kami. Supaya kami terus lekat erat padamu, sehingga dalam situasi apapun, pikiran perasaan kami tetap baik, tetap positif. Dan terus meneladan dan mendasarkan hidup kami pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Untuk itu pula kami menyerahkan Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Secara khusus untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Rebin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budian Dono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Ibu Arista Rahsel, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Ibu Endang Saryatin Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Kami yakin Tuhan kekuatan kasih-Mu
hadir memberikan rahmat kesegaran dan pemulihan atas hamba-hambamu ini. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui dari setiap harapan kami, mimpi kami, kerinduan kami. Kami yakin Engkau menolong. Kami yakin Engkau membebaskan dan memerdekakan kami. Bahkan cara kerja-Mu ya Tuhan, yang menyatakan mukjizat, akan melepaskan kami dari berbagai persoalan yang kami hadapi. Dan berkat-Mu hadir atas kami. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami Tuhan, yang mempersiapkan ujian akhir atau ujian nasional yang hendak ditempuh oleh anak-anak kami. Terutama mereka yang ada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tolonglah mereka Tuhan. Kami yakin keajaiban-Mu bekerja untuk anak-anak kami. Kami yakin kasih dan rahmat-Mu menyatakan berkat dan pertolongan. Berikan hikmat kecerdasan untuk anak-anak kami, dan berkati para orang tua yang mendampingi. Kami yakin Tuhan memberikan kesuksesan untuk anak-anak kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, bila damai berkat-Mu senantiasa terus ada dan mengalir dengan penuh. Dan kami akan percaya Engkau juga menyatakan perdamaian. Engkau menyatakan kehendak-Mu yang baik, sehingga perang di Ukraina berhenti Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kami percaya juga Engkau memberkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.